Selamat datang. Hari ini kita membahas ancaman paling mematikan Tiongkok. Ancaman yang tidak dapat dibendung oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, atau negara manapun di Asia. Ini adalah senjata yang tidak bersuara, tidak berasap, tidak meledak, tetapi bisa melumpuhkan seluruh industri maju Jepang dalam hitungan minggu. Senjata ini bukan rudal, bukan drone, bukan kapal perang. Senjata itu bernama rare earth atau logam tanah jarang. Dan tanda-tanda Beijing akan menekan tombol boikot kedua. Sudah terlihat dalam 3 bulan terakhir. Selama ini dunia fokus pada Taiwan, pangkalan Amerika Serikat, dan kapal induk yang melintas di Laut Cina Timur. Tetapi para analis industri sebenarnya sedang memperhatikan sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Ketergantungan Jepang pada pasokan rare earth dari Tiongkok. Sebuah ketergantungan yang, jika dihentikan, dapat mematikan ekonomi Tokyo lebih cepat daripada invasi militer apapun. Rare earth bukan sekadar mineral, ini adalah jantung dari magnet terkuat planet ini. Magnet yang menggerakkan mobil listrik, robot industri, motor presisi, turbin angin, sistem radar, servojet tempur, mesin F-35, dan bahkan alat-alat semikonduktor yang memproduksi chip di Jepang. Tiongkok menguasai sekitar 60% tambangnya. Tapi yang lebih mengerikan, hampir 90% proses pemurniannya. Itu artinya, bahkan mineral yang ditambang di Australia atau Amerika, tetap harus melewati pabrik-pabrik pemurnian Tiongkok sebelum bisa digunakan oleh Jepang. Ini bukan sekadar monopoli. Ini adalah cekikan. Cekikan ekonomi yang bisa diperketat kapan saja. Dan Jepang pernah merasakan ngerinya hal ini. Tahun 2010, Jepang menahan kapal nelayan Tiongkok di dekat Kepulauan Senkaku. Tidak ada perang, tidak ada tembakan. Tiongkok hanya mengeluarkan satu instruksi sederhana. Stop semua ekspor rare earth ke Jepang. Dunia menonton. Jepang panik. Hanya dalam 2 bulan, harga rare earth melonjak ratusan persen. Rantai pasokan robot, elektronik, dan otomotif Jepang lumpuh. Pabrik-pabrik berhenti. Para insinyur terkejut. Para politisi ketakutan. Tokyo menyadari satu hal yang sangat brutal. Masa depan industrinya berada di tangan Beijing. Dan tahun 2010 ini bukan sejarah. Itu latihan. Latihan untuk ancaman yang jauh lebih besar hari ini. Karena meski Jepang telah bekerja keras selama 1 dekade, mengurangi ketergantungan dari 90% menjadi sekitar 60%. Angka 60% itu masih cukup untuk menenggelamkan seluruh industri canggih Jepang jika Tiongkok menutup kerannya. Kenapa? Karena tidak ada negara lain yang bisa menggantikan volume raksasa itu. Tidak Australia, tidak Amerika Serikat, tidak India, tidak satu pun. Ketika Tiongkok menghentikan pasokan 60% rare earth saja, rantai pasokan Jepang tidak hanya terganggu, tetapi ambruk. Robot industri berhenti, motor listrik berhenti, turbin angin berhenti. Semua jalur produksi chip yang bergantung pada magnet presisi berhenti total. Inilah mengapa ancaman rare earth dianggap nuklir ekonomi Tiongkok. Sekalipun begitu, Jepang tidak tinggal diam. Mereka membangun pertahanan 3 lapis. Pertama, diversifikasi ke Australia. Jepang menyuntikkan uang ke perusahaan tambang linas untuk memastikan ada cadangan yang lebih aman. Namun semuanya butuh waktu, butuh tahun. Sementara Tiongkok bisa menekan tombol embargo dalam 1 detik. Kedua, penemuan cadangan rare earth di dasar laut dekat Pulau Minamitori.
cadangan yang dianggap tak ada habisnya. Namun teknologi penambangannya masih jauh tertinggal, terlalu mahal, terlalu berisiko, dan jauh di luar jangkauan industri saat ini. Ketiga, inovasi. Jepang mengembangkan teknologi daur ulang rare earth dari sampah elektronik. Sebuah strategi cerdas, namun volumenya tidak akan pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan industri nasional dalam waktu dekat. Dengan kata lain, Jepang melawan, tetapi lambat, sementara Tiongkok selalu 3 langkah lebih cepat. Dan Beijing memantau semua gerakan Tokyo sangat dekat. Itulah mengapa beberapa bulan terakhir, Tiongkok memperketat aturan ekspor teknologi pemurnian rare earth. Ini bukan kebetulan, ini peringatan. Pesan terselubung yang sangat jelas. Kami melihat usaha kalian untuk lepas, tapi ingat, kalian belum bisa lari dari kami. Karena perang rare earth bukan sekadar perang ekonomi. Ini adalah perang untuk menentukan siapa yang menguasai teknologi masa depan, siapa yang menguasai energi baru, siapa yang menguasai industri chip, siapa yang menguasai robotik, siapa yang menguasai jet tempur generasi berikutnya, dan siapa yang menguasai masa depan militer Asia. Jika Tiongkok benar-benar menekan tombol embargo kedua, dunia akan merasakan guncangannya. Industri Jepang akan menjadi korban pertama. Tetapi Amerika Serikat, Eropa, dan bahkan Korea Selatan, semuanya akan merasakan gempa yang sama. Semua strategi pertahanan ekonomi itu bagus, tetapi Tiongkok tidak hanya menekan Jepang di papan catur teknologi. Tiongkok juga menekan Jepang di medan perang nyata, di laut. Ancaman lumpuhnya industri chip akibat rare earth bukanlah teori. Ini adalah tekanan ekonomi yang berjalan beriringan dengan tekanan militer yang terjadi saat ini juga. Baru-baru ini, pada hari Selasa, 2 Desember, perairan di sekitar Kepulauan Senkaku kembali memanas. Ini bukanlah latihan militer besar-besaran, tetapi justru yang lebih berbahaya, pertempuran di zona abu-abu. Kapal-kapal penjaga pantai Tiongkok atau CCG yang berukuran raksasa dan seringkali lebih besar dari kapal perang kembali memasuki perairan teritorial Jepang. Kapal-kapal ini sengaja bergerak agresif, membentuk formasi, dan mengejar kapal nelayan Jepang yang berada di area tersebut. Ini adalah taktik adu nyali dan adu manuver yang sangat efektif. Jadi, ancaman industri Jepang lumpuh total bukanlah ancaman tunggal. Cina datang dari 2 arah. Dari arah ekonomi, mereka mengunci leher Jepang dengan logam tanah jarang, dan dari arah militer, mereka menguji batas kedaulatan Jepang di laut. Ini adalah serangan double punch yang memaksa Jepang harus membagi fokus pertahanannya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah Jepang cukup aman dengan ketergantungan 60%? Pertanyaannya adalah, kapan Beijing memutuskan bahwa waktunya sudah tiba untuk menghentikan pasokan itu dan memulai babak pertama perang ekonomi terbesar abad ini? Apa yang Anda lihat hari ini mungkin hanyalah permulaan. Bagaimana menurut Anda? Apakah Jepang siap menghadapi ancaman rare earth kedua? Ataukah Tiongkok akan tetap menang tanpa menembakkan satu peluru pun? Tuliskan analisis Anda di kolom komentar. Dan jika pembahasan seperti ini penting bagi Anda, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal analisis geopolitik berisiko tinggi berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.